Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Yusanti. Kali ini saya akan membahas berbagai pandangan para ahli tentang perkembangan kognitif. Terdapat pandangan yang bervariasi tentang pemahaman kognitif dari berbagai ahli psikologi maupun pendidikan. Dengan mengetahui perkembangan kognitif pada anak, maka akan sangat membantu kita dalam membimbing mereka mencapai perkembangan kognitif secara optimal. Yang pertama yaitu pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Menurut pandangan Vygotsky, perkembangan kognitif menekankan pada pengaruh budaya. Vygotsky ini berpendapat bahwa fungsi mental yang lebih tinggi bergerak antara interpsikologi melalui interaksi sosial dan intrapsikologi dalam benaknya. Konsep yang paling terkenal dalam perkembangan kognitif Vygotsky adalah zone of proximal development dan scaffolding. Zone of proximal development adalah suatu daerah kemampuan yang dapat dimaksimalkan dengan kemampuan memecahkan suatu masalah setelah mendapat bantuan orang dewasa ataupun teman sebaya. Contohnya, yaitu bantuan atau support yang dimaksud agar si anak mampu mengerjakan tugas-tugas maupun soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya. Sedangkan scaffolding adalah pemberian masalah yang kompleks, sulit, dan realistik kepada anak dan kemudian diberi bantuan secukupnya dalam memecahkan masalah tersebut. Vygotsky menjabarkan 3 konsep pokok dalam perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu hukum genetik tentang perkembangan. Keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Maksudnya yaitu dengan cara memeriksa asal-usul dan transformasinya dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Yang kedua yaitu zona perkembangan proksimal, yaitu kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Yang ketiga yaitu mediasi. Kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Yang selanjutnya yaitu pandangan dari John Dewey. John Dewey mengemukakan bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan minat siswa itu sendiri. Selain itu, topik dalam kurikulum seharusnya saling terintegrasi, bukan terpisah ataupun tidak mempunyai kaitan satu sama lain. John Dewey bukan hanya mengembangkan teori konstruktivistik yang terangkum dalam suatu teori kognitif, tetapi ia juga mengembangkan teori pengembangan moral peserta didik. John Dewey membagi perkembangan moral anak menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama yaitu tahap premoral. Pada tahap ini, tingkah laku seseorang didorong oleh desakan yang bersifat fisikal ataupun sosial. Yang kedua yaitu tahap convention. Pada tahap ini, seseorang mulai bisa menerima nilai dengan sedikit kritis berdasarkan kepada kriteria kelompoknya. Yang ketiga yaitu tahap autonomius. Pada tahap ini, seseorang sudah mulai bisa berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan akal pikiran dan perkembangan dari dirinya sendiri, sehingga ia tidak sepenuhnya menerima kriteria kelompoknya. Untuk selanjutnya adalah teori belajar kognitif menurut David P. Ausubel. Ausubel ini berpendapat bahwa keberhasilan belajar siswa sangat ditentukan oleh kebermaknaan bahan ajar yang dipelajarinya. Dengan demikian, kunci keberhasilan belajar terletak pada kebermaknaan suatu bahan ajar yang diterima ataupun dipelajari oleh siswa. Dalam proses pembelajaran bermakna ini, ada 3 faktor penting yang memiliki pengaruh, yaitu struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dalam waktu tertentu pula. Sifat-sifat struktur kognitif menentukan validitas dan kejelasan arti-arti yang timbul saat informasi baru itu masuk ke dalam struktur kognitif itu. Demikian pula sifat proses interaksi yang terjadi. Jika struktur kognitif itu stabil dan diatur dengan baik, maka arti-arti yang jelas akan timbul dan cenderung bertahan. Tetapi sebaliknya, jika struktur kognitif itu tidak stabil atau meragukan dan tidak teratur, maka struktur kognitif itu cenderung menghambat belajar dan retensi. Menurut Ausubel, ada 3 tipe belajar. Yang pertama adalah belajar dengan penemuan yang bermakna.
Maksudnya yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pembelajaran yang dipelajarinya saat itu, ataupun sebaliknya. Yang kedua yaitu belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian ia menghafalkannya. Nah, yang ketiga ini adalah belajar menerima yang bermakna, yaitu menerima pembelajaran yang telah tersusun secara logis dan disampaikan kepada siswa sebagai bentuk akhir. Nah, kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain yang telah ia miliki. Menurut Ausubel, ada 3 kebaikan dari pembelajaran bermakna. Yang pertama yaitu informasi yang dipelajari secara bermakna akan lebih lama dapat diingat. Kedua yaitu informasi yang dipelajari secara bermakna memudahkan proses belajar berikutnya. Yang ketiga ini adalah informasi yang dipelajari secara bermakna akan mempermudah belajar dalam hal-hal yang mirip. Yang selanjutnya yaitu teori belajar kognitif menurut Max Wertheimer. Letak dasar fisiologi Gestalt adalah Max Wertheimer pada tahun 1880 sampai 1943. Nah, teori Gestalt ini memandang belajar adalah suatu proses yang didasarkan pada pemahaman. Dikarenakan pada dasarnya, setiap tingkah laku seseorang selalu didasarkan pada kognisi, yaitu suatu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku tersebut terjadi. Dengan kata lain, teori Gestalt ini menyatakan bahwa yang paling penting dalam proses belajar individu adalah dimengertinya apa yang telah dipelajari tersebut. Oleh karena itu, teori Gestalt ini sering disebut teori insight. Ciri-ciri proses belajar yang menggunakan insight: yang pertama, tergantung pada kemampuan dasar. Yang kedua, tergantung pada pengalaman masa lampau yang relevan. Yang ketiga, tergantung pada pengaturan situasi yang dihadapi. Dan yang keempat, dipengaruhi dengan periode mencari dan mencoba-coba. Nah, solusi problem dengan menggunakan insight ini dapat diulangi dengan mudah dan akan berlaku secara berlangsung. Selanjutnya yaitu teori belajar kognitif field oleh Kurt Lewin. Teori ini menitikberatkan perhatian kepada kepribadian dan psikologi sosial. Karena pada hakikatnya masing-masing individu berada di dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologis yang disebut life space. Life space mencakup perwujudan lingkungan di mana individu itu bereaksi. Nah, misalnya orang yang dijumpai, fungsi kejiwaan yang dimiliki, dan objek material yang dihadapi. Menurut Lewin, belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Nah, perubahan struktur kognitif itu adalah hasil dari 2 macam kekuatan. Nah, yang satu dari struktur medan kognisi itu sendiri, sedangkan yang lainnya adalah hasil dari kebutuhan dan motivasi internal individu. Dengan demikian, peranan motivasi ini jauh lebih penting daripada reward ataupun hadiah. Untuk selanjutnya yaitu teori belajar Benjamin S. Bloom. Nah, Benjamin S. Bloom ini telah mengembangkan taksonomi untuk domain kognitif. Taksonomi sendiri itu adalah suatu metode untuk membuat urutan pemikiran dari tahap dasar ke arah yang lebih tinggi dari kegiatan suatu mental. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan untuk menghafal, mengingat, atau mengulangi informasi yang pernah diberikan. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, yang nomor 3 adalah aplikasi. Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan informasi, teori, atau aturan pada situasi yang baru. Sedangkan yang keempat yaitu analisis. Analisis adalah kemampuan mengurai pikiran yang kompleks dan mengenai bagian-bagian serta hubungannya. Yang kelima yaitu sintesis. Sintesis adalah kemampuan mengumpulkan komponen yang sama guna membentuk suatu pola pemikiran yang baru. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan membuat pikiran berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu teori belajar menurut Robert M. Gagnon.
Menurutnya, belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan melewati pengolahan informasi dan menjadi kapabilitas yang baru. Komponen-komponen belajar dalam proses belajar menurutnya merupakan situasi yang memberi stimulus yang menghasilkan suatu respon. Namun, antara stimulus dan respon tersebut terdapat hubungan yang terjadi dalam diri seorang yang sebenarnya tidak dapat diamati secara langsung. Menurut Gagner, ada 3 tahap dalam belajar. Yang pertama yaitu persiapan untuk belajar dengan melakukan tindakan mengarahkan perhatian. Yang kedua, pemerolehan dan unjuk perbuatan untuk membangkitkan kembali respon dan penguatan. Dan yang ketiga yaitu alih belajar. Gagner mengemukakan pendapat mengenai 8 tipe belajar dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Ini disebut dengan hierarki belajar. Hierarki belajar ini dimulai dari signal learning. Signal learning merupakan tipe belajar dalam bentuk pemberian respon terhadap tanda-tanda. Yang kedua yaitu stimulus respon learning. Dalam tipe ini, respon diperkuat dengan adanya suatu imbalan. Dengan belajar tipe ini, seseorang belajar mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing. Yang ketiga yaitu chaining learning. Chaining learning terjadi jika terbentuk hubungan antara beberapa stimulus dan respon. Sebab yang satu terjadi setelah yang satu lagi. Yang keempat yaitu verbal association. Tipe ini bersifat asosiatif tingkat tinggi karena fungsi nalar yang menentukan. Sebagai contohnya, bila anak melihat gambar berbentuk bujur sangkar, maka dia akan mengatakan bahwa gambar tersebut adalah suatu bujur sangkar. Yang kelima yaitu discrimination learning. Tipe ini menghasilkan kemampuan membeda-bedakan berbagai gejala, seperti siswa bisa membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Yang keenam yaitu concept learning. Belajar konsep adalah corak belajar yang dilakukan dengan menentukan ciri-ciri yang khas yang ada dan memberikan sifat tertentu pada berbagai objek. Yang ketujuh yaitu rule learning. Tipe belajar ini terjadi dengan cara mengumpulkan sejumlah sifat kejadian yang kemudian tersusun dalam macam-macam suatu aturan. Misalnya aturan seperti suatu logam jika dipanaskan akan memuai. Yang kedelapan yaitu problem solving. Tipe belajar ini adalah yang paling kompleks. Hal ini dikarenakan dalam tipe belajar ini diperlukan proses penalaran yang kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu pandangan William tentang perkembangan kognitif. Gambaran yang diberikan William tentang ciri-ciri perilaku kognitif yang pertama yaitu berpikir lancar. Berpikir lancar menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan dan arus pemikiran yang lancar. Berpikir luas yaitu menghasilkan suatu gagasan-gagasan yang beragam dan mampu mengubah cara atau pendekatan dan arah pemikiran yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga yaitu berpikir orisinal, yaitu memberikan jawaban yang tidak lazim atau lain dari yang lain dan jarang diberikan kepada orang lain. Berpikir terperinci atau elaborasi, yaitu mengembangkan, menambah, dan memperkaya suatu gagasan, lalu memperinci detail-detail dan memperluas suatu gagasan. Selanjutnya yaitu pandangan Anita E. Woolfolk tentang perkembangan kognitif. Menurut teori-teori lama, kognitif ini memiliki 3 pengertian. Yang pertama yaitu kemampuan untuk belajar. Yang kedua yaitu keseluruhan pengetahuan yang diperoleh. Yang ketiga, kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situasi yang baru atau lingkungan pada umumnya dengan berhasil. Menurut Woolfolk, kognitif merupakan satu atau beberapa kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dalam rangka memecahkan dan beradaptasi dengan lingkungan. Untuk selanjutnya yaitu teori belajar kognitif menurut Robert Sternberg. Nah, teori ini dikenal dengan nama Theatic of Intelligence. Teori ini merupakan pendekatan proses kognitif untuk memahami kognisi. Sternberg ini mengartikannya sebagai suatu deskripsi 3 bagian kemampuan mental yang menunjukkan tingkah laku kognitif. Proses mental ini terdiri dari 3 bagian komponen. Yang pertama yaitu proses mental atau berpikir. Proses mental terdiri dari 3 bagian, yaitu meta komponen. Adalah suatu proses perencanaan aturan, seleksi strategi, dan monitoring atau pemantauan. Contohnya, mengidentifikasi suatu masalah, alokasi perhatian, dan pemantauan bagaimana strategi itu dilaksanakan. Selanjutnya, performance komponen adalah proses pelaksanaan strategi yang terseleksi. Melalui komponen ini memungkinkan kita untuk mempersepsi
dan menyimpan informasi yang baru. Selanjutnya yaitu knowledge acquisition component adalah proses memperoleh pengetahuan baru, seperti memisahkan informasi yang relevan dengan yang tidak relevan dalam rangka memahami suatu konsep-konsep yang baru. Untuk komponen yang kedua yaitu menghadapi pengalaman baru. Tingkah laku kognitif dibentuk melalui dua karakteristik, yaitu insight atau kemampuan untuk menghadapi situasi baru secara efektif. Selain itu ada automaticity atau kemampuan untuk berpikir dan memecahkan suatu masalah secara otomatis dan efisien. Dengan demikian, tingkah laku kognitif itu melibatkan kemampuan berpikir kreatif dengan memecahkan masalah baru serta bersifat otomatis dan kecepatan dalam menentukan solusi-solusi baru dalam proses yang rutin. Sehingga pendidikan seharusnya membantu anak untuk menentukan harta kreativitas yang tersembunyi yang ada dalam dirinya dan membuat dia sungguh-sungguh dalam menyatakan dan memunculkan suatu kreativitas itu. Untuk komponen yang ketiga yaitu penyesuaian dengan lingkungan. Kemampuan untuk memilih dan beradaptasi dengan tuntutan atau norma lingkungan. Kemampuan ini sangat penting bagi individu dalam meraih suatu kesuksesan dalam hidupnya, seperti dalam memilih karir, keterampilan sosial, dan bergaul dalam masyarakat secara baik. Yang selanjutnya yaitu teori kecerdasan jamak. Teori ini dikemukakan oleh J.P. Guilford dan Howard Gardner. Guilford berpendapat bahwa kognisi dapat dilihat dari 3 kategori dasar. Yang pertama, operasi intelektual, yang menyangkut proses pemikiran yang berlangsung dan terdiri dari 5 kategori, yaitu kognisi, ingatan, berpikir konvergen, berpikir divergen, dan juga penilaian. Yang kedua yaitu isi atau konten, yang menunjukkan macam-macam materi yang digunakan terdiri dari 4 kategori, yaitu figural, simbolik, sematik, dan behavioral. Yang ketiga yaitu hasil produk, yang merupakan hasil dari proses dan materi yang terdiri dari 6 kategori, yaitu unit, kelas, hubungan, sistem, transformasi, dan implikasi. Menurut Guilford, keterkaitan antara 3 kategori berpikir atau kemampuan intelektual tersebut telah dilahirkan 180 kombinasi kemampuan. Model struktur intelektual Guilford ini telah mengembangkan wawasan tentang hakikat kognitif dengan menambah faktor-faktor seperti social judgment atau evaluasi terhadap orang lain dan kreativitas atau berpikir divergen. Sedangkan Gardner membagi kognisi ke dalam 8 jenis, yaitu kecerdasan logika matematika, kecerdasan menggunakan bahasa, kecerdasan musik, kecerdasan mengenal ruang atau visual spatial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan dalam pribadi, dan kecerdasan dalam interpersonal, serta kecerdasan mengenal alam atau naturalistik. Yang selanjutnya pandangan Everett Binet tentang perkembangan kognitif. Menurut Everett Binet, kognitif seseorang tercermin dalam kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas yang menyangkut pemahaman dan penalaran. Menurutnya, perwujudan potensi kognitif manusia harus dimengerti sebagai suatu aktivitas atau perilaku kognitif yang pokok, terutama pemahaman penilaian dan pemahaman baik menyangkut kemampuan berbahasa maupun yang menyangkut motorik. Menurut Albert Binet, terdapat 3 aspek kemampuan dalam inteligensi. Yang pertama yaitu konsentrasi, yaitu kemampuan memusatkan pikiran kepada suatu yang harusnya dipecahkan. Yang kedua yaitu adaptasi, yaitu kemampuan mengadakan adaptasi. Yang ketiga yaitu bersikap kritis, yaitu kemampuan untuk mengadakan suatu kritik baik terhadap masalah yang dihadapi atau terhadap dirinya sendiri. Selain itu, Binet juga menyatakan bahwa hakikat kognitif memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, kecerdasan untuk menetapkan dan mempertahankan atau memperjuangkan tujuan tertentu. Semakin cerdas seseorang, maka akan semakin cakap pula membuat suatu tujuan sendiri. Nah, yang kedua yaitu kemampuan untuk mengadakan penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk melakukan otokritik atau kemampuan untuk belajar dalam kesalahan yang telah ia perbuat. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Saya Kusnul Yosanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.